Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sri Ayuni dengan NIM 220305011964. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta rekreasi. Perspektif filsafat nilai-nilai olahraga. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan berdampak sangat kuat terhadap perkembangan dan keberfungsian nilai-nilai sosial olahraga. Yaitu istilah pendidikan jasmani sudah tidak asing lagi bagi siswa dan guru di lingkungan persekolahan, dan istilah olahraga telah dikenal lebih luas, yaitu di samping di sekolah juga di masyarakat. Nilai-nilai sosial dalam olahraga akan dipaparkan lebih dahulu dua istilah tersebut. Yang pertama, pendidikan jasmani. Secara konseptual, pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup peserta didik. Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui dan dari pendidikan jasmani. Siedentop tahun 1991 mengatakan sebagai education through end of physical activities. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari integral dari proses keseluruhan proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani menjadi salah satu media untuk membantu ketercapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dijelaskan oleh Ruang tahun 1983 bahwa masalah pendidikan jasmani terletak pada level pedagogis. Selama ini, proses pembelajaran pendidikan jasmani lebih didominasi oleh warna pembelajaran yang mekanistik dan reduksionistik. Guru lebih banyak berperan sebagai perekayasa tingkah laku siswa. Proses pembelajaran lebih berpusat pada guru. Perilaku siswa dibentuk melalui atmosfer pembelajaran yang sistematis dan kaku. Siswa lebih banyak dituntut untuk menyelesaikan semua aktivitasnya dengan lingkungan belajar yang ada. Menurut Hidayat tahun 2004, melihat masalah pendidikan jasmani pada 4 hal pokok, yakni yang pertama, terjadinya ketimpangan dalam penekanan dimensi kemanusiaan yang dikembangkan. Yang kedua, proses pembelajaran kental dengan sistem yang mekanistik dan reduksionistik. Yang ketiga, adanya alienasi isi kurikulum atau bahan ajar. Keempat, interaksi proses pembelajaran bersifat monolog. Kedua, olahraga. Olahraga berasal dari dua suku kata, yaitu olah dan raga, yang berarti memasak atau memanipulasi raga dengan tujuan membuat raga menjadi matang. Ateng tahun 1993. Olahraga digunakan untuk segala jenis kegiatan fisik yang dapat dilakukan di darat, air, maupun di udara. Kemal dan Supandi mengungkapkan beberapa definisi olahraga ditinjau dari kata asalnya, yaitu yang pertama, disport atau disporter, yaitu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain atau menghindarkan diri. Kedua, field sport, mula-mula dikenal di Inggris pada abad ke-18. Ketiga, despoter, berarti membuang lelah. Keempat, sport, sebagai pemuasan atau hobi, atau ensiklopedia Jerman. Kelima, olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola, dan sebagainya. Menurut Harsono tahun 1988 mengemukakan bahwa olahraga pada hakikatnya adalah the big musculous activities,
atau hampir sama dengan pendapat Kemal dan Supandi tahun 1990 yang menjelaskan bahwa olahraga pada hakikatnya adalah aktivitas otot besar yang menggunakan energi tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini agak berbeda dengan Abdul Qadir Ateng tahun 1993 yang mengungkapkan bahwa ciri-ciri hakiki olahraga adalah yang pertama, aktivitas fisik, kedua, permainan, ketiga, pertandingan. Diskusi tentang olahraga dan agama seiring memfokuskan pada bagaimana perbedaan dan kesamaan keduanya. Secara pasti keduanya sama menurut pendekatan sosial sebab keduanya memberikan pengaruh yang kuat terhadap emosi. Banyak ahli sosiologi yang berpendapat bahwa olahraga dan agama terdiri dari seperangkat praktik budaya dan makna yang kadang-kadang berbeda, tergantung pada hubungan sosial antara penggemar olahraga dan penganut agama di dalam komunitas dan masyarakat sebagai keseluruhan. Perpaduan antara olahraga dan bentuk-bentuk agama telah dipadukan karena berperan alasan. Di antaranya, mereka meyakini bahwa keikutsertaan dalam olahraga akan menumbuhkan karakter yang ideal. Para atlet dan para agamawan seiring diminta menjadi pembicara dalam sebuah upacara keagamaan. Dengan cara ini mereka menganggap cukup efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Olahraga memainkan peranan yang sangat berarti dalam kehidupan budaya seluruh masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Johan Huizinga bahwa olahraga benar-benar telah memberikan peranan yang berarti tidak hanya bagi masyarakat modern, tetapi juga bagi masyarakat primitif. Nah, bagian B, klasifikasi olahraga. Yang pertama, olahraga pendidikan. Olahraga yang bertujuan untuk pendidikan ini identik dengan aktivitas pendidikan jasmani, yaitu cabang-cabang olahraga sebagai media pendidikan. Jadi, olahraga pendidikan adalah aktivitas olahraga yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan. Kedua, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang, sehingga pelaku memperoleh kepuasan secara emosional, seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan secara fisiologis, seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tercapainya kesehatan secara menyeluruh. Ketiga, olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara profesional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga, merupakan olahraga prestasi. Nah, yang keempat, olahraga rehabilitasi atau kesehatan. Suatu kegiatan olahraga yang bertujuan untuk pengobatan atau penyembuhan biasanya dikelola oleh tim medis dan hanya untuk kelompok tertentu, seperti penderita penyakit jantung koroner, penderita asma, penyembuhan setelah cedera, dan penderita penyakit lainnya yang dianjurkan oleh dokter. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.